Menyibak sosok Jaka Sesuruh, Prabu Brawijaya, dan Prabu Siliwangi. Menurut Babat Tanah Jawi, pendiri Majapahit adalah Jaka Sesuruh. Prasasti Kudadu 11 September 1294 menyebut sebagai Nararya Sanggama Wijaya. Pararaton menulis Raden Wijaya. Negara Kertagama menyebut Dyah Wijaya. Empat sumber ini sebenarnya menunjuk satu tokoh bernama asli Wijaya, putra sang perwira Yuda Dyah Lembutal. Yang menarik penyebutan Wijaya sebagai Jaka Sesuruh. Ini tanda yang harus diterjemahkan. Jaka artinya pemuda. Sesuruh artinya tempat atau daerah yang banyak tumbuhan, suruh atau sirih. Suruh bukan berarti perintah. Ini kata Jawa untuk daun sirih. Jaka Sesuruh dapat dimaknai pemuda yang lahir dari daerah, entah gunung, bukit atau tempat lain, yang banyak ditumbuhi tanaman suruh. Meski ada beberapa daerah mengandung nama suruh, tetapi yang lebih mantap adalah tempat di Berangkidul. Di selatan Sungai Brantas terdapat daerah bernama Suruhwadan. Setelah wafat, Jaka Sesuruh atau Raden Wijaya selain di Antapura, juga didarmakan di Simping, Desa Sumberjati, Kecamatan Suruhwadang, Blitar. Zaman Majapahit dan era sebelumnya, daerah ini belum masuk Blitar. Blitar di utara Sungai Brantas. Daerah Suruhwadang merupakan tempat kelahiran Nararya Sanggama Wijaya. Karena itu pengarang Babat Tanah Jawi menulis sebagai Jaka Sesuruh. Mengapa Raden Wijaya harus jauh-jauh didarmakan di selatan Brantas? Sekarang mendapat jawaban. Semasih hidup, pendiri Majapahit ini menginginkan didarmakan di tanah asal. Sudah menjadi tradisi sejak lama jika seseorang sedapat mungkin dimakamkan di tempat kelahirannya, menyatu dengan tanah leluhur. Babat Tanah Jawi menulis semua raja Majapahit setelah Jaka Sesuruh bergelar Brawijaya. Serat Kanda menyebut nama asli Brawijaya adalah Angkawijaya, putra Prabu Mertawijaya atau Damarwulan dan Ratu Kencanawungu. Meski nama-nama itu tetap tidak sesuai dengan sumber sejarah seperti prasasti, negara Kertagama, juga Pararaton, adanya unsur nama Wijaya menunjukkan pengarang Babat mengerti nama asli pendiri Majapahit yaitu Wijaya atau Sanggama Wijaya. Penamaan Raja Majapahit Brawijaya dalam tradisi sastra Jawa seperti penamaan Raja Pakuan Pajajaran Prabu Siliwangi dalam tradisi sastra Sunda. Keduanya bukan nama asli, hanya ungkapan atau tanda. Dalam buku Sejarah Bogor bagian 1, Saleh Dana Sasmita bilang, nama Siliwangi sudah tercatat dalam Kropak 630 sebagai lakon pantun, ditulis tahun 1518 ketika Sri Baduga masih hidup. Lakon Prabu Siliwangi dalam berbagai versinya berintikan kisah tokoh ini menjadi raja di Pakuan. Peristiwa itu dari segi sejarah berarti saat Sri Baduga mempunyai kekuasaan yang sama besarnya dengan Wastu Kancana, kakeknya, alias Prabu Wangi. Menurut pandangan para pujangga Sunda, dalam tradisi lama, orang segan atau tidak boleh menyebut gelar raja yang sesungguhnya, maka juru pantun memopulerkan sebutan Siliwangi. Dengan nama itulah ia dikenal dalam literatur Sunda. Wangsakerta mengungkapkan bahwa Siliwangi bukan nama pribadi, ia menulis, Kawalya tea Wang Sunda lawan ika Wang Karbon Wang Sakweh ira Wang Jawa Puluhan anyebuta Prabu Siliwangi Raja Pajajaran. Dadieka dudungaran suara ganira. Artinya, hanya orang Sunda dan orang Cirebon serta semua orang Jawa Barat yang menyebut Prabu Siliwangi Raja Pajajaran. Jadi nama itu bukan nama pribadi.
Waktu muda Sri Baduga terkenal sebagai kesatria pemberani dan tangkas, bahkan satu-satunya yang pernah mengalahkan Ratu Japura atau Amuk Marugul waktu bersaing memperebutkan Subang Larang, istri kedua Prabu Siliwangi yang beragama Islam. Dalam berbagai hal, orang sejamannya teringat kebesaran mendiang buyutnya, Prabu Maharaja Linggabuana, yang gugur di Bubat dan digelari Prabuwangi. Tentang hal ini, Pustaka Raja-Raja Bumi Nusantara II mengungkapkan bahwa orang Sunda menganggap Sri Baduga sebagai pengganti Prabuwangi, sebagai silih yang telah hilang. Terjemahan naskahnya berisi sebagai berikut. Di medan perang Bubat ia banyak membinasakan musuhnya karena Prabu Maharaja sangat menguasai ilmu senjata dan mahir berperang, tidak mau negaranya diperintah dan dijajah orang lain. Ia berani menghadapi pasukan besar Majapahit yang dipimpin oleh Sang Patih Mada yang jumlahnya tidak terhitung. Oleh karena itu, ia bersama semua pengiringnya gugur tidak tersisa. Ia senantiasa mengharapkan kemakmuran dan kesejahteraan hidup rakyatnya di seluruh bumi Jawa Barat. Kemasyhurannya sampai kepada beberapa negara di pulau-pulau Dwipantara atau Nusantara namanya yang lain. Kemasyhuran Sang Prabu Maharaja membangkitkan rasa bangga kepada keluarga, menteri-menteri kerajaan, angkatan perang dan rakyat Jawa Barat. Oleh karena itu nama Prabu Maharaja Mewangi. Selanjutnya ia disebut Prabuwangi. Dan keturunannya lalu disebut dengan nama Prabu Siliwangi. Demikianlah menurut penuturan orang Sunda. Kesenjangan antara pendapat orang Sunda dengan kenyataan sejarah seperti yang diungkapkan di atas mudah dijajaki. Pangeran Wangsakerta penanggung jawab penyusunan sejarah Nusantara menganggap bahwa tokoh Prabuwangi adalah Maharaja Linggabuana yang gugur di Bubat, sedangkan penggantinya, silihnya, bukan Sri Baduga melainkan Wastu Kancana, kakek Sri Baduga. Menurut naskah Wastu Kancana disebut juga Prabuwangi Suta. Orang Sunda tidak memperhatikan perbedaan ini sehingga menganggap Prabu Siliwangi sebagai putra Wastu Kancana, Prabu Anggalarang. Tetapi dalam carita Parahyangan disebutkan Niskala Wastu Kancana adalah Seuweu Prabuwangi. Mengapa Dewa Niskala, ayah Sri Baduga, dilewat? Ini disebabkan Dewa Niskala hanya menjadi penguasa Galuh. Dalam hubungan ini tokoh Sri Baduga memang penerus, langsung, Wastu Kancana. Menurut Pustaka Raja-Raja Bumi Nusantara II, 4, ayah dan mertua Sri Baduga, Dewa Niskala dan Susuk Tunggal, hanya bergelar Prabu, sedangkan Jayadewata bergelar Maharaja, sama seperti kakeknya Wastu Kancana sebagai penguasa Sunda Galuh. Dengan demikian, seperti diutarakan Amir Suta Arga, 1965, Sri Baduga dianggap sebagai silih atau pengganti Prabuwangi Wastu Kancana, oleh Pangeran Wangsakerta disebut Prabuwangi Suta. Silih dalam pengertian kekuasaan ini oleh para pujangga Babat ditanggapi sebagai pergantian generasi langsung dari ayah kepada anak sehingga Prabu Siliwangi dianggap putra Wastu Kancana. Pemaparan ini untuk membuktikan betapa karya sastra Jawa, baik Kejawen maupun Kesunden, penuh bahasa simbol dan tanda-tanda. Bertolak dari pemahaman tersebut, dapat disimpulkan bahwa ternyata nama Brawijaya bukanlah nama khayal, tokohnya benar-benar ada. Brawijaya adalah gelar Raja Majapahit keturunan Wijaya, berdasarkan tradisi sastra Jawa, bukan gelar resmi kerajaan atau abhiseka. Karenanya nama Brawijaya tidak pernah termuat dalam sumber sejarah seperti prasasti zaman Majapahit, naskah negara Kertagama, juga para raton.
Sememangnya tradisi sastra Jawa layak menyebut Jaya Negara, Hayam Wuruk, Aji Wikramawardhana, Aji Ratnapangkaja, Kertawijaya, sebagai Prabu Brawijaya, karena termasuk Raja Majapahit keturunan Wijaya. Brawijaya V atau Brawijaya, terakhir, dalam babat Tanah Jawi dan Serat Kanda, sama-sama diberitakan wafat pada tahun 1478 akibat serbuan salah satu putranya, Raden Patah. Meski dua babat ini kacau menerangkan kronologis dan silsilah para Raja Majapahit, tetapi ada tanda masuk akal atau mengandung kebenaran, yaitu pemberitaan Serat Kanda yang menyebut Brawijaya, maksudnya Brawijaya V, sebagai putra pasangan Damarwulan dan Kencanawungu. Pasangan ini adalah Aji Wikramawardhana dan Kusumawardhani. Keturunan Aji Wikramawardhana dan Kusumawardhani yang menjadi Raja Majapahit adalah Sri Suhita dan sang pamungsu, Wijaya Parakramawardhana Dyah Kertawijaya, bertahta 1447 1451 Berdasarkan urutan Raja Majapahit setelah Raden Wijaya, Kertawijaya menempati urutan 5. Dengan demikian boleh dibilang Kertawijaya sebagai Brawijaya V. Agus Sunyoto mengidentifikasi Prabu Brawijaya V sebagai Sri Prabu Kertawijaya, Maharaja Majapahit yang pertama menaruh perhatian besar kepada perkembangan Islam. Hal itu terjadi, masih menurut Agus Sunyoto, karena selain memiliki kawan-kawan dan kerabat serta pembantu beragama Islam, dua istrinya dari Campa dan Cina adalah Muslimah. Berdasarkan sumber seperti Babat Ponorogo, Babat Inggresik, Babat Pengging, Serat Kanda, dan naskah-naskah berisi silsilah keturunan Prabu Brawijaya V atau Kertawijaya seperti Tedak Dermayudan, Tedak Pusponegaran, Pustaka Darah Agung, Silsilah Jaya Lelana, Serat Darah, Layang Kekancingan. Diketahui Prabu Kertawijaya atau Brawijaya V memiliki sejumlah putra beragama Islam, seperti Arya Damar Adipati Palembang, Raden Arakali Bahtara Katwang Adipati Ponorogo, Arya Lembu Peteng Adipati Pamadegan, Arya Menak Koncar Adipati Lumajang, Raden Patah Adipati Demak, Raden Bondan Kejawen Kiai Ageng Tarub II, Raden Dandum Wangsaprana atau Syekh Belabelu. Brawijaya V Kertawijaya sebagai ayah Raden Patah memang cocok, tapi tidak cocok sebagai ayah Arya Damar. Catatan Tiongkok dari Kelenteng Sempokong Semarang menyebut Arya Damar putra Hyang Wisesa. Dalam sejarah Majapahit, berdasarkan para raton, ada dua raja yang menggunakan unsur nama Wisesa, yaitu Hyang Wisesa Aji Wikramawardhana dan Hyang Purwa Wisesa Girisawardhana Dyah Surya Wikrama. Gelar Hyang Wisesa dan Hyang Purwa Wisesa merupakan gelar anumerta. Tentunya pemberitaan Tiongkok menunjuk kepada Wikramawardhana. Dengan kata lain Arya Damar putra Wikramawardhana. Jadi Arya Damar keturunan Brawijaya, tetapi Brawijaya III Wikramawardhana yang menjadi raja mulai 1389 1427 Setelah ayahnya teridentifikasi, kini siapa yang cocok sebagai ibu Arya Damar? Berdasarkan penafsiran para raton, sangat mungkin Ibu Arya Damar istri kedua Wikramawardhana, yaitu Ratu Mataram II, keturunan Bre Wirabumi Aji Rajanatha. Para raton mengabarkan Bre Mataram II, istri kedua Wikramawardhana, wafat tahun 1415 Jika dihubungkan dengan berita babat, sangat mungkin Bre Mataram wafat setelah melahirkan Arya Damar. Itulah mengapa babat Tanah Jawi menyebut Kibilah atau Arya Damar kemudian diasuh kuahnya, Ki Kumbarawa.
Tampilnya Ki Kumbarawa mengisyaratkan ketika bayi Arya Damar ditinggal wafat ibu kandungnya. Babat Tanah Jawi menyebut Kidilah putra Prabu Brawijaya dari putri Denawa bernama Endang Sasmita Puri, yang sewaktu hamil, istri Raja Majapahit itu diusir dari keraton, sampai akhirnya Kidilah lahir di hutan bernama Wanasalam di selatan ibu kota. Kidilah diasuh uaknya, Ki Kumbarawa. Jadi hubungan Brawijaya V Kertawijaya dan Arya Damar adalah saudara seayah beda ibu. Kertawijaya putra keempat Wikramawardhana dari Permaisuri Kusumawardhani, sementara Arya Damar putra sulung Wikramawardhana dari Bre Mataram II. Dibanding Kertawijaya, Arya Damar lebih muda sekitar 25 tahun, lahir sekitar tahun 1415 atau beberapa bulan sebelum ibunya wafat. Sementara hubungan Brawijaya V Kertawijaya dengan Raden Patah, sangat mungkin dari Ratu Campa. Di Trowulan terdapat makam Islam berangkat tahun 1448 yang diyakini makam Ratu Campa yang menjadi permaisuri Prabu Brawijaya. Sementara berdasarkan Prasasti Waringin Pitu, 1447 Kertawijaya hanya punya satu permaisuri yaitu Ratu Dah Enam Jayawardhani Dyah Jayaswari. Dengan demikian dapat disimpulkan, jika benar Ratu Campa istri Prabu Brawijaya V Kertawijaya, tentu yang dimaksud istri selir, bukan permaisuri. Sebagaimana Arya Damar, hubungan Raden Patah dengan Raja Majapahit Brawijaya V tidak tercatat dalam prasasti, hanya dalam berita babat dan sumber berita Tiongkok. Ini menguatkan dugaan ibu Raden Patah memang istri selir Brawijaya V Kertawijaya. Jika ibunya seorang permaisuri, tentu nama Raden Patah tercantum dalam prasasti yang dikeluarkan Raja Kertawijaya pada tahun 1447 Dari berbagai pemberitaan, dapat disimpulkan Raden Patah memiliki hubungan darah dengan Raja Majapahit, memiliki ibu beragama Islam, memiliki hubungan dengan Arya Damar dan terakhir memiliki hubungan dengan Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Pemberitaan itu dapat dicari benang merahnya, bahwa setelah Ratu Campa wafat pada tahun 1448 Raden Patah diasuh sang paman, Arya Damar, dibawa ke Palembang sampai menjelang dewasa. Upaya ini sangat mungkin berkat campur tangan Raden Rahmat, keponakan Ratu Campa. Di sini sangat wajar jika kelak Raden Patah memiliki hubungan khusus dengan Raden Rahmat Sunan Ampel. Meski usianya terpaut jauh, Raden Patah termasuk adik sepupu Raden Rahmat. Diperkirakan Raden Patah lahir antara 1444 1448 atau sudah lahir sebelum Ratu Campa wafat. Selama ini banyak sejarawan menggunakan sumber berita babat Tanah Jawi dan naskah dari Kelenteng Sempokong Semarang yang menyebut Raden Patah putra Raja Majapahit Brawijaya V dari permaisuri penganut Islam asal Tiongkok yang dibuang ke Palembang. 12. Prabu Brawijaya terpaksa membuang permaisuri asal Tiongkok itu lantaran lebih menyayangi Ratu Campa. Diberitakan, ketika itu putri Tiongkok dalam keadaan hamil tua. Setelah melahirkan Raden Patah, bekas permaisuri Brawijaya itu menikah dengan Arya Damar. Berita babat Tanah Jawi ini jelas bertentangan dengan sumber sejarah Prasasti Waringin Pitu, 1447 Lepas dari tumpang tindih kekacauan serta tercampuri mitos legenda ketika meriwayatkan sejarah para Raja Majapahit, babat Tanah Jawi tetap mengandung berita sejarah penting, asal pembacaannya dilakukan cermat. Arif. 13.
serta memahami wataknya sebagai karya sastra Jawa yang selalu menggunakan pralambang, banyak makna siningit atau tersirat, penuh dengan tanda-tanda. Istilah Brawijaya sebagai Raja Majapahit keturunan Wijaya, ternyata sudah dikenal jauh sebelum penulisan Babat Tanah Jawi. Ini kuat dugaan karena nama Brawijaya awalnya berkembang dalam tradisi sastra lisan atau cerita tutur. Ketika pada waktu itu ditanya siapa Raja Majapahit, orang Jawa tentu bilang, Brawijaya. Berdasarkan catatan Tome Pires, pengembara Portugis yang datang ke Jawa Timur pada 1513 dan berdiam di Malaka, 1512 1515 menulis kisah perjalanannya dalam buku Suma Oriental atau Catatan Dunia Timur. Tome Pires bilang, Raja Jawa saat itu adalah Batara Vidyaya, dan Raja sebelumnya adalah Batara Mataram yang menggantikan ayahnya, Batara Sinagara. Kata Tome Pires, keterangan ini diperoleh dari Patihwira atau Patihwira, penguasa Tuban beragama Islam tetapi sangat setia pada Batara Vidyaya Majapahit. Tome Pires mengatakan Batara Vidyaya bertahta di Dayo atau Daha. Menurut Tome Pires, Batara Vidyaya cuma raja simbol, kekuasaan diatur sang mertua, Guste Pate Amdura. Guste Pate Amdura merupakan terjemahan untuk Gusti Patih Amangkubumi Udara atau Mahapatih Majapahit Mahodra, putra Mahapatih Wahan. Sementara yang dimaksud Batara Vidyaya adalah Batara atau Baginda Wijaya atau Brawijaya. Berdasarkan prasasti Jiu 1486M, yang menjadi Raja Majapahit adalah Girindrawardhana Dyah Ranawijaya, putra bungsu Raja Sawardhana Dyah Wijaya Kumara. Dyah Ranawijaya keturunan ke-6 Raden Wijaya dan Raja Patni Dyah Gayatri. Karenanya dapat dikatakan sebagai Brawijaya. Tokoh inilah yang dimaksud Tome Pires sebagai Batara Vidyaya. Ranawijaya yang pernah menjadi Brekertabumi ini pantas disebut Brawijaya Pamungkas.